Kajian Kitab Riyadhus Shalihin bersama UAS. Tanah, what? Apa hukumnya kita sholat dengan imam salafi, sedang kita mazhabnya Syafi'i? Saya sudah tanya ke Ustadz Idrus Romli, karena kalau saya jawab sendiri takut saya salah. Buka dialog saya, masih ada tuh di YouTube. Kiai, bisa kita sholat di belakang Wahabi ini? Bisa, katanya. Karena sekedar sesat, kata Kiai itu Romli, tidak sampai kafir. Yang tidak bisa sholat di belakang orang kafir. Apakah ada kelompok dalam Islam yang tidak mau sholat di belakang Wahabi? Ada. Nama kelompoknya Ahbash, pengikut Syekh Abdullah Al-Harari. Karena bagi mereka Wahabi ini kalau kafir. Jadi gimana mereka pergi haji? Dia sholat sendiri, tak mau dia ikut Abdurrahman Sudais, tak mau dia ikut Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kalau kita tetap sholat, nanti antum pergi umrahnya antum sholat sendiri di Masjid Haram. Kenapa Pak Haji itu tak pernah ke masjid, di kamar aja? Mungkin dia anggapnya orang Wahabi ini kafir, tak mau dia sholat. Kertas terakhir, apa itu khusyuk? Bagaimana khusyuk dalam sholat? Khusyuk itu begini, antum bawa motor, enggak motor, itu antum khusyuk tuh. Pak motor tuh khusyuk tuh. Antum ingat khusyuk. Tiba-tiba antum bawa handphone menempel di sini kan? Itu bukan cek batang. Sampai ke simpang apa? Sungai Pinang. Mana simpang Jalan Kamboja tadi? Itu tak khusyuk tuh. Itu tak khusyuk. Rencana saya nanti Jalan Garuda Sakti belok kiri, saya ada mau beli oleh-oleh, tempat toko oleh-oleh. Tak cemana lampu merah Garuda Sakti, terus saya ke sana. Itu tak khusyuk itu. Paham? Itulah khusyuk itu. Jadi, ingat Pak Ustaz. Iya. Sadar Pak Ustaz. Itulah sadar. Nah, bagaimana supaya kita sadar waktu sholat itu? Kesadaran itu dibangun bukan ujuk-ujuk tiba-tiba. Kesadaran itu dibangun dengan dari awal. Dari mulai wudhunya udah sadar. Waktu mencuci tangan, dosa tanganku lepas. Masuk air ke mulut ke hidung, dosa hidungku lepas. Air membasuh muka, dosa mukaku lepas. Air mengusap kepala, kepalaku lepas. Dosa kepalaku lepas. Air menyiram kaki lepas. Asyhadu alla ilaha syarikalah, Allah maj'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Itu namanya khusyuk. Sadar. Ada orang yang tak sadar? Ada? Tak sadar. Membangun kesadaran. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma rabb hazihi da'wat. Setelah itu barulah masuk. Usolli fardhus subhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. 4 isi takbiratul ihram. Aku sembahyang subuh, sholli fardhus subhi. Salatnya fardhus subhi. 2 rakaat, rakaatain. Adaan, ada bukan qada. Ma'muman, jadi makmum. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Iftitah itu dibagi 4 napas. Walaupun tak bersuara, napasnya tetap diatur. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila.
wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Fatihah bisa 7 napas, bagus. Saya senapas saja Pak Ustaz, tak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mulut berbunyi, telinga mendengar. Mulut, telinga, nafas membantu kekhusyuan. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu fis samawati wal ardi min ma syi'ta insyaallah. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la. 4 serahkan pada Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu hubungkan dengan Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Habis itu baru pada semua. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Perbaiki syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Mata menengok ke sini. Tadi mata menengok ke tempat sujud. Waktu sujud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lima qaddamtu ma akhartu ma asrartu ma alantu ma asraftu ma anta a'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha subhanaka inni kuntu minadh zalimin. 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat min syarri fitnatil masiihid dajjal. Terakhir, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi. Apa bisa Ustadz stabil sadar itu? Enggak. Macam bawa motor itu juga. Kadang udah agak naik ke trotoar, balik. Udah agak balik. Macam bawa motor itu juga lah sholat itu. Jangan antum udah naik ke trotoar, naik pula ke tiang listrik, naik pula ke sembahyang itu macam meniti pematang di tengah sawah yang licin itu. Antum memegang padi, jatuh naik balik, licin dia, jatuh naik balik, jatuh naik balik. Jangan udah jatuh masuk pula ke kolam, sebab pula nangkap ikan cupang. Paham? Astagfirullahaladzim. Habis sholat itu pun tetap khusyuk. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Afdalu dzikri fa'lam. 3 kali dipasang di dalam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus rupanya sekarang nih, setelah habis ini apa tak sadar? Sadar. Sambil nyetir tuh sadar. Sambil bawa motor ke Payakumbuh itu sadar itu sambil laju. Makin kencang dia makin sadar. Napas itu kan 2. Sekali ditarik, sekali dihembus. Waktu tarik itu Allah, waktu hembus itu Allah. Tidak diucapkan, di dalam aja dia. Tarik itu Allah, dihembus itu. Begitu kata Syekh Najmuddin Al-Kurdi, cucu dari Syekh Amin Al-Kurdi. Abdul Somad, napas itu diisi dengan Allah. Tarik, hembus, tarik, hembus. Lupa, balik lagi, lupa, balik lagi, lupa, balik lagi. Sampai akhirnya nanti kita sakratul maut, itu juga. Sampai akhirnya hembusan terakhir itu pun Allah.
Tak bisa tarik lagi. Masih bisa tarik? Masih hidup. Sampai akhirnya hembusan terakhir itu keluar dia. Masuknya ke dalam diembus. Nafakhtu fihi min ruhi, kuhembuskan. Keluarnya pun berembus juga nanti. Itu maka biji mata itu menengok ruh itu keluar. Waktu ruh itu keluar, biji mata itu menengok. Itu maka orang mati itu ditutup. Paham? Asal nampak ibu bapak itu nanti berembus, itu. Tapi kalau keluar asap itu lain. Pulang dari sini sarapan langsung ke TPS. Yang mau dipilih ini 5: DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD Presiden Wakil Presiden. DPRD Kabupaten ini orang Pak Sahriat. DPRD Provinsi yang mengaspal jalan itu orang yang Pak Repot. DPR RI yang mengaspal setengah beliau, setengah lagi Abdul Wahid namanya, PKB. DPD itu orang Pak Edwin namanya, nomor 8 Edwin. Presiden Wakil Presiden yang tidur di Jalan Kamboja. Jelas? Semuanya Jalan Kamboja. Kabupaten orang Jalan Kamboja, provinsi yang mengaspal Jalan Kamboja, DPR RI yang mengaspal sisa Kamboja juga, DPD kawan orang Kamboja, presiden yang tidur di Jalan Kamboja. Jelas? Kalau Tuhan sholat Jumat jangan lupa membawa kain. Kalau sudah ada kawan Ustaz Abdul Somad, jangan pilih yang lain. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Abu Yahya Zakaria bin Syaraf An-Nawawi Yahya, Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi berkata, bihi wa ilaihi, dengan sanadnya, babun, bab, fi, pada, tentang, man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang membuat sunnah hasanah, au sayyi'atan, atau sunnah sayyi'ah. Sunnah hasanah, sunnah hasanah baik, sayyi'ah buruk. Sunnah artinya kebiasaan. Misalnya ada orang habis makan merokok, setiap habis makan merokok, makan pagi merokok, makan siang merokok, malam makan malam merokok, itu disebut dengan sunnah. Sunnah, tapi bukan sunnah Nabi. Sunnah itu dia kebiasaan. Ada orang kalau pakai sepatu pakai kaos kaki, tak bisa dia pakai sepatu kalau tidak pakai kaos kaki. Itu sunnah. Yang mengerti sunnah bapak di rumah, ibu-ibu, macam mana kebiasaan suaminya, istrinya. Suami pun begitu juga, yang tahu kebiasaan istrinya. Kalau nampak nanti hari libur, hari Ahad pergi kita ke pasar pagi Arengka, banyak di parkir itu bapak-bapak menunggu bininya belanja. Nah, itu sunnah, sunnah hari libur. Jadi mansanna, siapa yang membuat sunnah kebiasaan. Kebiasaan itu ada dua. Yang baik namanya sunnah hasanah, yang tak baik namanya sunnah sayyi'ah. Perbuatan Nabi disebut dengan sunnah Nabi.
Ini sunnah Nabi nih, sunnah Nabi. Memakai harum-haruman sunnah Nabi. Memakai parfum sunnah Nabi. Dalilnya qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina, orang-orang yang yaquluna, berkata, apa kata dia? Rabbana, ya Rabb. Rabb itu artinya tiga: mencipta, menjaga, mengasih rezeki. Jadi kalau kata saya, ya Rabb, engkau mencipta aku, engkau menjaga aku, engkau memberi aku rezeki. Kalau sudah kita katakan ya Rabb, tak ada kita gundah bingung lagi. Ya Rabb, engkau mencipta aku, engkau mengatur hidup aku, engkau memberi aku rezeki. Hablana, hab, berikanlah, lana, kepada kami, min azwajina, pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, berikanlah pasangan hidup, anak cucu keturunan, qurrata a'yun, qurrata, sejuk, a'yun, dipandang mata, qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Waj'alna, jadikanlah kami, lil muttaqin, imam, jadikan kami menjadi imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Furqan 74. Wa qala ta'ala, dan firman Allah, waja'alnahum, kami jadikan mereka, a'immatan, imam-imam, pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, mereka itu membawa hidayah, bi amrina, dengan perintah dari kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa judulnya tentang sunnah hasanah, kebiasaan yang baik? Kok ayatnya tentang pemimpin? Tak nyambung antara judul sama ayat. Kalau ada nanti mahasiswa mengkaji tentang Riyadhus Shalihin, enggak sesuai ayat sama judulnya Pak Ustaz. Dalam judulnya membuat kebiasaan yang baik, tapi ayatnya memimpin. Karena yang bisa membuat kebiasaan baik dan diikuti orang banyak itu adalah ada acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran. Beda yang saya alami antara di Indonesia dengan di Malaysia. Apa yang Ustaz rasakan? Kalau di Indonesia ini acara di depan ini kan sudah disediakan kursi ini, bupati, gubernur, wali kota, kapolres, dan dim dan ramil semua. Begitu kita masuk ke masjid, langsung duduk. Kalau di Malaysia tak. Begitu kita masuk ke masjid, disediakan sajadah depan, tahiyatul masjid dulu. Hukum tahiyatul masjid itu sunat, tapi membuatnya menjadi kebiasaan, tradisi yang ditengok masyarakat, itu pemimpin. Kenapa tempat kita orang asal masuk acara langsung duduk? Karena bupati sama camatnya tak ada tahiyatul masjid. Dialah yang bisa membuat tradisi itu ditengok masyarakat. Kalau ustaz ceramah belum tentu diikut orang, tapi kalau pemimpin ditengoknya, oh rupanya masuk masjid itu tahiyatul masjid dulu. Nah itu sunnah, tradisi kebiasaan bisa diikut orang banyak kalau pemimpin. Makanya dalam ayat ini, waja'alna lil muttaqin imama, jadikan kami menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Waja'alnahum a'immatan, kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina,
mereka membawa hidayah. Pemimpin itu yang membawa hidayah. Dengan adanya pemimpin yang soleh itu membawa hidayah bagi semua. Saya tidak mengambil bab ini untuk disesuaikan di tanggal ini. Kita ada skenario. Tak pernah kita setting bahwa bab ini akan dikaji di subuh Rabu 14 Februari. Ini pengaturan jadwal Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Kalau takwa rakyatnya, maka insya Allah pemimpinnya juga bertakwa. Kama yuwalla alaikum, sebagaimana rakyatnya begitulah pemimpinnya. Makanya kadang ulama itu ngomong, apalah dosa nenek moyang kami dan dosa kami sampai begini pemimpin kami. Pernah tuh dengar ucapan itu? Apalah dosa kita ya? Itu pentingnya. Dan masanya tak lama, dari jam 7 nih sampai jam 12 nanti. 8, 9, 10, 11, 12 tutup TPS, habis 5 menit di TPS menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan sesuai dengan ayat. Wa ja'alnahum a'immatan, kami jadikan mereka a'immatan, pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, mereka yang membawa hidayah. Kalau dapatlah pemimpin yang adil, orang jompo tiap bulan dikasih santunan, sekolah gratis, pendidikan gratis. Saya kurang suka menyampaikan itu. Dari dulu kalau antum perhatikan tausiah, saya fokus ke kitab aja. Kurang suka saya menceritakan sana. Kenapa? Makin sakit hati kita. Kami ini Pak Ustaz udahlah di luar masjid sakit hati, mendengar Ustaz pengajian sakit lagi hati kan. Kami datang ke masjid kan mau memperbaiki hati gitu. 171 hadis yang kita kaji sekarang, hadis 171. Wa an Abi Amrin, dari Abu Amr, Jarir bin Abdullah. Nama dia Jarir bin Abdullah. Nama kunyahnya Abu Amr. Abu Amr radhiyallahu anhu. Setiap menyebut sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Allah meridainya. Apa bedanya Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan guru kita? Misalnya kita panggil Al-Mukarram Ustadz Fulan radhiyallahu anhu. Bedanya, kalau sahabat Nabi radhiyallahu an, Allah sudah meridhoi dia. Kalau guru kita bilang Al-Mukarram Ustadz Fulan radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, walaupun bunyinya sama-sama dipakai radhiyallahu an. Kalau untuk sahabat Nabi, Allah sudah meridhoinya. Kalau untuk manusia biasa, semoga Allah meridhoinya. Kalau minta surga belum tentu dapat ridho, tapi kalau dapat ridho pasti dapat surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka, minta ridho dulu baru minta surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Makanya kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, jangan beramal menginginkan sesuatu, tapi beramallah menginginkan ridho Allah. Ustadz, apa hukumnya solawat minta mobil? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kasihlah mobil. Allahumma sholli ala sayyidina. Enggak salah, enggak salah, apa salahnya berdoa? Tapi yang dapatnya cuma itu aja. Tapi kalau beribadah minta ridho Allah,
Antum bisa beli kasur, harga ada kasur tertulis itu, harga kasur 1,2 M. Pergilah antum ke mall. Antum bisa beli kasur 1, tapi tak bisa membeli tidur. Malah sesudah terbeli kasur itu tak bisa tidur. Kenapa? Kredit. Antum bisa membayar dokter, jangankan bayar dokter, membuat rumah sakit bisa, tapi tidak bisa membeli sehat. Antum bisa membayar orang makan sama saya bayar, jangankan membayar makan, membeli. Berapa harga rumah makan kalian nih? Saking lamanya pelayan itu datang. Berapa harga rumah makan kalian? Saking sombong. Tapi tidak bisa membeli nikmatnya makan. Berapa banyak orang tak menikmati makan dan tak bisa makan. Alhamdulillah. Jadi kalau kita minta ridho Allah, dikasihnya kita sesuai dengan ridho Dia. Banyak orang sekarang tak begitu. Dia buat planning perencanaan dia, habis itu dia minta Allah melegalisirnya. Planning. Ya Allah, tolong setujui ya Allah. Ketika Allah menyetujui, kata dia, Allah Maha Kasih dan Sayang. Ketika tak sesuai dengan keinginan dia, apanya Tuhan nih? Hubungan kita dengan Allah tak begitu. Hubungan kita dengan Allah itu ridho. Ridho itu apa Pak Ustaz? Ridho itu payah menjelaskannya pakai ridho menurut etimologi, ridho menurut terminologi, ridho menurut bahasa susah. Ridho yang paling simpel gini. Pernah antum menengok mayat dimandikan? Melawan apa tidak? Apa itulah ridho. Kalau sudah sampai antum pada makam itu, tak melawan lagi terhadap ketentuan Allah, itulah ridho. Tapi penjelasan ini bisa membuat orang jadi apatis, pasif. Saya tak mau selesai acara ini semua pulang tidur ke rumah. Ditanya sama istrinya, abang tak nyoblos? Kita ridho. Pergi ke TPS, gunakan hak pilih, ingat yang disampaikan Ustadz, setelah itu baru ridho. Itu ridho. Beli gagang pancing, cari bambu, pasang tali pancing, pasang mata kail, pasang cacing sama umpan, letakkan, baru ridho. Habis itu ridho lah pada Allah. Tarik, hilang cacingnya, tarik, hilang benang, yang 3 lagi sama-sama batangnya hilang. Tak melawan kita, itu ridho. Pulang ke rumah, rupanya Allah tidak ngasih kita ikan mentah. Tak lama datang orang, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya tadi ke pasar bawah, nampak pula ikan patin. Saya pulang, saya gulaikan untuk Ustaz, asam pade. Rupanya Allah tak mau ngasih kita ikan mentah, ikan masak rupanya rezeki kita hari itu. Tapi tidak selalu begitu. Itu namanya ridho. Ridho itu adalah tak melawan terhadap ketentuan Allah setelah usaha dan ikhtiar. Kalau tidak ada usaha dan ikhtiar, ridho saja, itu bukan ahlus sunnah wal jamaah, itu ahlul bid'ah wad dalalah. Hubungan kita dengan Allah ini bukan antara karyawan sama perusahaan. Karyawan sama perusahaan itu gini, kalau kau masuk dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, gaji kau 5 juta. Tapi kalau kau lembur sampai jam 10 malam, gaji kau 7 juta. Itu dengan karyawan. Hubungan kita dengan Allah tak begitu. Makanya banyak orang yang salah berpikir, salah dia ngambil kesimpulan. Dari mana Ustaz tahu? Dari pertanyaannya.
Ustaz, kenapa saya sholat puasa Senin Kamis rajin pengajian tapi rezeki saya tak lancar? Kenapa tetangga saya yang tak sholat, tak pernah pengajian, tak berzakat, kenapa dia kaya? Nah inilah contoh orang yang hubungan dia dengan Allah dianggapnya hubungan karyawan dengan direktur. Hubungan kita dengan Allah tak begitu. Hubungan dengan Allah fa'alul lima yurid. Kalau komplain sama Allah, ya Allah, aku sholat, aku puasa, aku zikir, aku pengajian, tetanggaku tak sholat, tak puasa, kenapa rezeki dia lancar, kenapa aku tidak? Kata Allah, ya suka hati aku. Kalau direktur tidak sesuai dengan yang aturan dibuat Kementerian Tenaga Kerja, dia bisa dikomplain, dia bisa dituntut. Kenapa gaji karyawan tidak sesuai dengan UMR? Bisa. Kalau Allah, siapa yang menuntutnya? Allah itu berbuat sesuai kehendak dia. Fa'alul lima yurid. Hubungan kita dengan Allah dibangun pertama husnuzon. Husnuzon itu apa Pak Ustaz? Husnuzon itu saya kalau ngajar di kampus ya etimologi, terminologi, tapi kalau ngajar masyarakat pakai yang simpel-simpel istilah. Ridho antum udah tahu, mayat dimandikan tak melawan dari ridho. Kalau husnuzon itu antum memegang anak bayi, lucu anak kau ini ya, comel anak ini pegang. Pas dipegang anak itu kekencing dia. Antum marah atau tidak? Tak marah kan? Itu husnuzon. Coba kalau